Shalom, salam sejahtera, umat beriman Kristiani yang terkasih. Saya Romo I Gusti Bagus Kusumawanto PR, Pastor Paroki Santa Maria Ratu Rosari Gianyar, menyapa kembali kepada Anda semua menyongsong Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2022. Tema dari suara Pastor Gembala Paroki San Mari Gianyar untuk umat beriman Kristiani di Paroki San Mari Gianyar maupun dimanapun Anda berada, ingin menyampaikan beberapa hal sehubungan dengan Hari Raya Natal tahun 2021 dan Tahun Baru 2022. Saudara-saudari yang terkasih, tema Hari Raya Natal PGI dan KWI tahun 2021 diambil dari surat Petrus yang pertama bab 1 ayat 22. Dan menjadi tema pokok adalah cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Saudara-saudari terkasih, teks ini diambil dari perikop surat pertama Santo Petrus ayat 13 sampai dengan 25 yang berbicara tentang panggilan hidup kita kepada kekudusan dan kasih persaudaraan, bahwa kita telah dikuduskan, ditebus oleh darah Kristus menjadi anak Allah. Kita diangkat martabat kita oleh kelahiran Yesus Kristus menjadi anak-anak Allah. Kita dikuduskan oleh Yesus Kristus yang rela dan tinggal bersama kita. Dia datang ke dunia, ke dalam hati kita. Ia yang Allah menjadi manusia seperti kita. Oleh karena itu, karena kita telah disucikan oleh Kristus, oleh karena ketaatan kepada kebenaran akan Kristus, maka kita harus mengamalkan yaitu persaudaraan. Cinta kasih Kristuslah yang menggerakkan kita untuk bersaudara, untuk mengamalkan persaudaraan yang tulus ikhlas dan sungguh-sungguh saling mengasihi satu sama lain, terutama sebagai umat Kristiani, baik Katolik maupun Protestan. Saudara-saudari terkasih, kalau kita berbicara tentang persaudaraan, maka kita ingat akan dokumen penting tentang persaudaraan manusia untuk perdamaian dunia dan hidup bersama, yang dimana Bapak Suci Fransiskus bersama Imam Besar Al-Azhar Ahmad Al-Tayeb menandatangani dokumen tentang persaudaraan manusia. Oleh karena itu kita mencoba untuk melihat, mengambil, mengamalkan nilai-nilai dari dokumen tersebut untuk menjadi pegangan dan pedoman dalam menggerakkan hidup kita untuk membangun persaudaraan itu sendiri. Poin yang pertama yang penting adalah iman. Iman kita akan Yesus Kristus, Sang Penyelamat dan Penebus yang menjadi manusia, menggerakkan kita untuk melihat orang lain sebagai saudara. Sebagai saudara. Dan iman itu adalah berkat anugerah dari Allah. Dan atas nama iman akan Allah yang menjadi manusia, maka kita sebagai orang Katolik hendaknya membangun persaudaraan sejati dalam kehidupan bersama di tengah-tengah masyarakat. Bukan hanya internal ke dalam, tetapi juga keluar di dalam kehidupan masyarakat. Maka saudara-saudari terkasih, beberapa poin penting dari dokumen itu ingin saya bacakan. Yaitu bahwa kita memiliki keyakinan
bahwa penyebab utama krisis dunia modern ini adalah hati nurani manusia yang kehilangan kepekaan, menjauhkan diri dari nilai-nilai agama, dan individualisme yang dominan disertai dengan filosofi materialistis yang mendewakan pribadi manusia serta memperkenalkan nilai-nilai duniawi dan materi sebagai pengganti prinsip-prinsip paling tinggi dan transendental. Oleh karena itu, saya mengajak umat sekalian, khususnya umat paroki San Mari Gianyar, untuk membangkitkan kesadaran bahwa hidup beragama dan beriman dan perlunya menghidupkan kembali suatu kesadaran di hati generasi kita yang baru, pendidikan yang baik, kepatuhan pada nilai-nilai moral dan agama Katolik yang tulus, sehingga kita hidup beriman dan beragama adalah percaya kepada Allah, menghormatinya, dan mengundang semua saudara-saudari untuk percaya bahwa alam semesta ini bergantung pada Allah yang mengaturnya. Saudara-saudari terkasih, sehubungan dengan itu, kita juga ada di tengah suatu dinamika gereja di mana sinode para uskup yang dimulai tahun ini dan berakhir tahun 2023 bersama Bapak Suci Paus Fransiskus, di mana kita diajak untuk sinodal, gereja sinodal, berjalan bersama dengan 3 poin penting, yaitu persekutuan atau komunio, partisipasi, dan misi. Oleh karena itu, persaudaraan menjadi dasar untuk membangun persekutuan kita, dasar untuk membangun komunio Gereja Katolik San Mari Gianyar. Mari kita bangun persaudaraan, dan inilah yang harus kita lakukan karena kita ada dalam konteks sesuai dengan fokus pastoral Keuskupan Denpasar tahun 2022. Gereja dalam perutusan kontekstual, dalam konteks itu di mana keberagaman adalah konteks Bali, Keuskupan Denpasar, Lombok, dan Sumbawa, maupun Indonesia secara nasional. Kita memiliki kekayaan keberagaman yang dianugerahkan Tuhan. Dasar untuk mempersatukan kita adalah persaudaraan. Dan motor dari persaudaraan, spirit dari persaudaraan itu adalah cinta kasih Kristus yang lahir ke dunia untuk menyelamatkan kita. Oleh karena itu, saudara-saudari terkasih, saya mengajak umat Katolik San Mari Gianyar, mari kita bangun persaudaraan sejati, internal, antar umat beragama, dan dalam lingkungan masyarakat. Seperti yang telah kita lakukan, kerja bakti bersama, bersinergi di Banjar Tedung, di Banjar Abian Base, itu sesuatu yang baik. Di samping itu, kita juga membangun relasi dengan sesama di hari raya Natal ini. Saya mengajak umat Katolik untuk berpartisipasi aktif dalam membangun persaudaraan ini. Saya mengajak umat Katolik San Mari Gianyar untuk berani bermisi, terutama misi kita, perutusan kita di tengah konteks Indonesia dan Asia, yaitu 3 hal. Pluralitas dalam agama-agama di Asia maupun Indonesia, pluralitas dalam budaya, dan lebih lagi yang ketiga adalah kemiskinan. Saya berharap umat San Mari Gianyar selalu bergerak membangun persaudaraan, menumbuhkan keadilan, menumbuhkan kebaikan bersama dengan memperhatikan, melayani orang-orang miskin. Maka pesan inilah yang saya harapkan menjadi pedoman untuk menyongsong Hari Raya Natal dan juga Tahun Baru 2022. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Jaga kesehatan, jaga semangat, dan jaga juga persaudaraan kita satu sama lain sebagai murid-murid Kristus. Tuhan memberkati kita. Amin.